penutup ini. Kami persilakan kepada Bapak Asep Guntur. Terima kasih Mas Subir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Subir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang tidak pernah berhenti untuk membersamai kami dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi. Pada kesempatan sore hari ini, seperti tadi disampaikan Mas Zubir, izinkan kami menyampaikan pointers terkait dengan peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan pengadaan lainnya di Kabupaten Pekalongan tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Pada hari ini Rabu tanggal 4 Maret tahun 2026, KPK akan menyampaikan informasi lengkap terkait kegiatan yang diawali dengan penyelidikan tertutup, yang dilanjutkan dengan proses tertangkap tangan, dan menemukan bukti permulaan yang cukup atas peristiwa dugaan perbuatan melawan hukum para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan jasa, outsourcing, dan pengadaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pekalongan tahun anggaran 2023-2020. Nah, adapun konstruksinya sebagai berikut, bahwa 1 tahun setelah saudari FAR dilantik sebagai Bupati Pekalongan untuk periode 2021-2025, jadi berarti 1 tahunnya itu tahun 2022 ya. Dan kemudian yang bersangkutan terpilih untuk periode kedua tahun 2025-2030, saudara ASH yang merupakan suami bupati sekaligus anggota DPRD Pekalongan periode 2024-2029 bersama dengan saudara MSA yang merupakan anak bupati diketahui mendirikan perusahaan bernama PT RNB. Jadi 1 tahun setelah saudari Far ini menjabat sebagai Bupati Pekalongan periode pertama, yaitu berarti di tahun 2022. Nah, ini suami dan anaknya kemudian mendirikan perusahaan bernama PT RNB. PT RNB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa yang turut aktif menjadi vendor dalam pengadaan barang dan jasa PBJ di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Nah, di sini rekan-rekan mulai terjadi adanya konflik ya. Mulai ini. Kalau membentuk perusahaan saja itu belum jadi permasalahan. Tetapi ketika ada pejabat yang di situ punya perusahaan atau yang berafiliasi, ada keluarganya, kemudian ikut ya, atau turut dan pengadaan barang dan jasa di tempatnya bekerja, ini yang menjadi titik awal permasalahannya. Adapun pada struktur organisasi perusahaan, ASH merupakan komisaris PT RNB, sementara MSA merupakan direktur periode 2022-2024. Kemudian pada tahun 2024, FAR mengganti posisi direktur PT RNB dari semula MSA menjadi saudari Rul yang merupakan pegawai sekaligus orang kepercayaan bupati. Jadi MSA ini diganti, ya, diganti oleh orang kepercayaan dari bupati. Nah, orang yang tidak tahu, ya, tidak mengerti, itu kan menganggap bahwa perusahaan ini kemudian yang ada hubungannya, gitu. Karena tidak kelihatan hubungan secara kekeluargaannya, karena ini adalah orang kepercayaan. Sementara FAR yang menjabat sebagai Bupati Pekalongan merupakan penerima manfaat atau beneficial owner dari PT RNB tersebut. Adapun sebagian besar pegawai PT RNB merupakan tim sukses dari Bupati yang ditugaskan untuk bekerja di sejumlah perangkat daerah di Pemkab Pekalongan. Setelah 1 tahun beroperasi, sepanjang tahun 2023-2026, PT RNB kemudian mendapat
proyek pekerjaan pengadaan jasa outsourcing di sejumlah perangkat daerah Pemkab Pekalongan. Jadi tadi diawali PT RNB itu dibentuk oleh suami dan anak dari bupati, ya. Kemudian turut serta aktif dalam pengadaan barang dan jasa, dan pada akhirnya mendapat pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini disinilah titiknya ya. Pada periode tersebut, FAR melalui MSA dan orang kepercayaannya diduga melakukan intervensi kepada para kepala dinas agar memenangkan PT RNB untuk pengadaan jasa outsourcing di sejumlah dinas, kecamatan, hingga rumah sakit umum daerah di Kabupaten Pekalongan. Nah, sini titik dari adanya konflik of interest. Kenapa? Bupati punya kewenangan di situ terhadap daerahnya, gitu ya, daerah Pekalongan di situ. Nah, tentu ada perusahaannya di situ juga. Gitu. Jadi ada 3 hal sebetulnya ya. Pertama adalah lokusnya, tempatnya. Kedua adalah waktunya. Ketiga adalah kewenangan. Ini 3-tiganya bertumpu pada satu keadaan yang pas. Gitu. Misalnya Bupati Pekalongan punya perusahaan, tapi tempatnya misalkan dia ikut pengadaan di luar situ, misalkan di Jawa Barat, gitu ya, di kabupaten di Jawa Barat, beda, tidak ada konflik kepentingannya. Atau waktunya, terkait waktu. Sekarang dia sudah pensiun misalkan, tidak lagi menjabat, baru bikin perusahaan. Nah, tidak ada konflik kepentingan karena sudah tidak terkait jabatannya. Gitu. Dan tadi tempat, waktu, kan itu. Kewenangan. Kalau dia misalkan bukan bupati, itu tidak punya kewenangan di situ, ya tidak ada konflik kepentingan. Tapi dari 3 hal ini terjadilah sesuatu yang memang match gitu, berpadu. Waktunya tepat pada saat yang bersangkutan jadi bupati, tempatnya di tempat yang bersangkutan menjabat, dan kebetulan jabatan dari beliau juga yang bersangkutan adalah bupati. Ada kaitannya dengan, meskipun ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lebih rendah. Nah ini kemudian terjadinya implikasinya. Meskipun ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran lebih rendah, namun para perangkat daerah diharuskan untuk memenangkan perusahaan ibu. Jadi kalau bahasa bahasa simpelnya gini, yang lebih rendah penawarannya, yang lebih murah banyak, tapi perusahaan ibu yang ini, gitu. Seperti itu. Sehingga hal itu juga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Akhirnya yang dipilih yang mana? Tadi karena yang pemilik perusahaan itu memiliki kewenangan di situ, gitu ya, ada konflik of interest, sehingga para perangkat daerah itu akhirnya memilih ya, perusahaan ibu. Adapun setiap perangkat daerah yang akan melakukan pengadaan diminta menyerahkan harga perkiraan sendiri atau HPS. Jadi kalau ada mau pengadaan apa, diminta dulu harga perkiraan sendirinya. Jadi klop lah. Penawaran yang diajukan oleh perusahaan RNB ini akhirnya klop dengan HPS-nya. Harga perkiraan sendirinya dari pengadaan tersebut. Karena memang diminta, gitu ya, disesuaikan seperti itu. Kepada PT RNB di awal agar PT RNB bisa menyesuaikan nilai penawaran yang mendekati harga HPS. Hal itu melanggar prosedur dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tidak boleh dilakukan seperti itu. Tapi karena yang minta ibu, ya tentu pejabat di sana juga atau perangkat di sana, perangkat daerah di sana tidak bisa menolak seperti itu. Diketahui sepanjang tahun 2025 PT RNB mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan dengan mengerjakan pengadaan jasa outsourcing di 17 perangkat daerah. Dari sekian perangkat daerah ini 17-nya itu ya, di Dinas Kesehatan dan lain-lain, dan kemudian di 3 RSUD dan 1 kecamatan.
Jadi kalau dijumlah ada 21 tempat, 7 perangkat daerah, 3 RSUD, dan 1 kecamatan. Kemudian sepanjang tahun 2023-2026 terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai 46 miliar yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dengan perangkat daerah di Pemkab Pekalongan. Kemudian dari uang tersebut yang digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing hanya sebesar 22 miliar. Berarti ada lebihnya dikurangi sekitar 24 miliar. Sisa diantaranya dinikmati dan dibagikan kepada keluarga bupati dengan total mencapai 19 miliar atau sekitar 40%-nya dari total transaksi dengan rincian sebagai berikut. Saudari FAR sebesar 5,5 miliar, saudara ASH sebesar 1,1 miliar, saudari RPL sebesar 2,3 miliar, saudara MSA sebesar 4,6 miliar, dan saudara MHN anak bupati sebesar 2,5 miliar. Kemudian dilakukan penarikan tunai sekitar 3 miliar, di mana pengelolaan dan distribusi uang tersebut diatur oleh FAR. Jadi mengelola uang masuk berapa, jadi penagihan kalau ada dinas yang belum membayar, langsung perintah ibu segera dibayar, seperti itu. Pengelolaan dan distribusi uang diatur oleh FAR. Pengaturan dilakukan melalui komunikasi WA Group bernama belanja RSUD. Ini kalau yang di RSUD tadi kan ada 3 RSUD. Nah, diatur di situ. Kemudian setiap pengambilan uang untuk bupati, stafnya selalu melaporkan, mendokumentasikan, nanti rekan-rekan akan lihat, dan mengirimkan melalui WA Group tersebut. Penyidik juga masih akan terus menelusuri apakah perusahaan ini juga digunakan untuk melakukan modus yang sama atau modus-modus dalam penerimaan lainnya. Terhadap peristiwa tertangkap tangan pada tanggal 2-3 Maret 2026, KPK selanjutnya mengamankan 14 orang di sejumlah lokasi dengan rincian 10 orang yang diamankan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026 di wilayah Pekalongan dan dibawa ke Jakarta, yaitu saudari RUL, Direktur PT RNB 2024 sampai dengan sekarang, saudara ANG selaku staf bupati, saudara BER selaku staf bupati, saudara Dew selaku staf bupati, saudara MYA selaku sekretaris daerah Kabupaten Pekalongan, saudara RYN pelaksana tugas Direktur RSUD PSSI Pekalongan, saudara HRM selaku Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Pekalongan, saudara BRM selaku Camat Karanganyar, saudara MDR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan, dan saudara AUL selaku Ajudan Bupati, 10 orang. Kemudian 3 orang yang diamankan di Semarang pada Selasa 3 Maret 2026 dini hari, yaitu saudari FAR selaku Bupati Pekalongan periode 2021-2026, 2025 dan 2025-2030. Saudari HNI selaku Kabag di Pemkab Pekalongan, yaitu orang kepercayaannya Bupati. Kemudian satu lagi saudari FIA selaku ajudan bupati. Ketiga orang tersebut selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian 1 orang lainnya datang ke kantor KPK setelah dihubungi oleh tim KPK, ya saudara MSA selaku Direktur PT RNB sekaligus anak dari bupati. Dalam pemeriksaan intensif yang dilakukan, FAR menerangkan bahwa dirinya berlatar belakang sebagai musisi, ya bukan seorang birokrat. Ini yang disampaikan oleh saudari FAR. Serta dengan demikian saudara FAR tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. FAR mengaku urusan teknis birokrasi diserahkan kepada sekretaris daerah, sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial di lingkungan Kabupaten Pekalongan. Itu yang disampaikan oleh saudari FAR pada saat memberikan keterangan. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas Presumptio aures de iure, teori fiksi hukum,
Terlebih FAR adalah seorang bupati atau penyelenggara negara selama 2 periode, serta 1 kali menjabat sebagai wakil bupati periode 2011-2016. Sehingga sudah semestinya FAR memahami pelaksanaan prinsip-prinsip good governance pada pemerintah daerah. Sementara ini untuk sekretaris daerah dan sejumlah pihak lainnya menerangkan bahwa telah berulang kali, ya, jadi Pak Sekda dalam keterangannya kepada penyidik menyampaikan bahwa yang bersangkutan beserta, ya, beberapa pihak lainnya telah berulang kali mengingatkan Bupati mengenai potensi adanya konflik kepentingan ketika Bupati membuat atau mendirikan perusahaan PT RNB dan kemudian ikut dalam pengadaan di Kabupaten Pekalongan. Meski demikian, praktik itu tetap saja dilakukan oleh Bupati. Jadi para pegawai atau pejabat yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan sebetulnya, ya, sudah mengingatkan kepada Ibu Bupati terkait dengan kemungkinan adanya konflik kepentingan. Tetapi peringatan yang disampaikan tidak diindahkan dan tetap menjalankan sesuai dengan keinginannya. KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi juga telah secara intens memberikan pendampingan kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan. Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit kendaraan milik RUL serta barang bukti elektronik BBE milik pihak-pihak terkait. Terkait dengan penetapan dan penahanan tersangka, bahwa berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 1 orang tersangka, yaitu Saudari FAR selaku Bupati Pekalongan periode 2025-2030. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Saudari FAR untuk 20 hari pertama sejak tanggal 4 hari ini sampai dengan tanggal 23 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya, Saudara FAR disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf I kecil dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Terkait dengan penerapan pasal 12 huruf I, ini mungkin akan menjadi pertanyaan juga bagi rekan-rekan. Biasanya kan penyuapan atau pemerasan, gitu ya. Kenapa yang diterapkan sekarang pasal 12 huruf I terkait dengan masalah konflik of interest? Apa yang terjadi di Pekalongan ini sudah bentuk tindak pidana korupsi yang sudah lebih maju dibandingkan dengan suap konvensional ketika meminta sejumlah uang dari para pengusaha yang atau para vendor yang melakukan pekerjaan-pekerjaan di Pekalongan. Misalkan ada pekerjaan senilai 10 miliar, anggaplah ya, keuntungannya misalkan 10%, berarti keuntungannya sekitar 1 miliar. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan itu, nah kalau yang konvensional, dia minta, Anda mau dapat pekerjaan, minta dong bagiannya buat saya, seperti itu. Nah, itu konvensional, dikasihlah misalkan 500 juta bagi 2 ya, 1 miliar. Nah, ini sudah lebih maju. Kenapa? Dia membuat perusahaan, si pejabat ini membuat perusahaan, sehingga perusahaan itulah yang mengerjakan proyek. Kerugiannya lebih besar
Apa? Satu, para pengusaha di sana pada akhirnya tidak memiliki kesempatan untuk berusaha. Kenapa? Tadi dipilih kan, yang dipilih perusahaan ibu dong, gitu kan. Walaupun ada yang lebih murah. Satu. Yang kedua, dari sisi keuntungan dia bisa ngambil seluruhnya. Ambil seluruhnya keuntungan. Seperti itu. Nah. Yang ketiga, kalaupun nanti hasilnya jelek, apakah aparatur pemerintahan di sana bisa komplain? Punya ibu. Sedangkan kalau yang ngerjakan vendor yang lain itu ya, yang itu mungkin memberikan sesuatu, itu seperti itu. Nah itu bisa dikomplain kan, karena bukan ini, nggak ada hubungannya dengan kekuasaan seperti itu. Nah, ini kemudian bagi aparat penegak hukum juga ini lebih sulit. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Tidak kelihatannya kenapa? Bentuknya dalam bentuk perusahaan. Tidak kelihatan ada orang yang menyerahkan uangnya. Tidak kelihatan ada pihak yang datang untuk bargaining gitu ya. Ini sudah masuk ke dalam sistem. Udah tahu sama tahu. Ini kan sistemnya kan procurement. Misalkan pengadaan tadi outsourcing, tinggal milih perusahaan mana, diklik, tinggal klik perusahaan ibu, kan seperti itu. Ini sudah lebih sulit. Makanya itu kenapa kami harus menghadirkan hampir puluhan orang ke sini, karena ini sudah masuk ke sistem, sudah sulit kalau tidak digali secara maksimal. Kami sangat beruntung pada kali ini kita bisa membedahnya. Kemudian kerugiannya pun sangat besar. Tadi rekan-rekan bisa perhatikan bahwa dari kurun 2023 sampai 2026 awal ya, itu sekitar 46 miliar. Atau setelah dipotong untuk bayar pegawai 22, ada 24 miliar. 24 miliar rekan-rekan, itu kalau dibuatkan rumah layak huni untuk masyarakat di Pekalongan dengan indeks per rumah 50 juta rupiah, itu bisa sekitar 400-an rumah. Kalau dibikin jalan kabupaten yang biaya per kilometernya 250 juta, itu sekitar 50 sampai 60 kilometer. 24 juta itu, bayangkan. Kalau itu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Seperti itu. Kami juga ingin menjelaskan bahwa dalam beberapa peristiwa tertangkap tangan sebelumnya seringkali terkait dugaan tindak pidana korupsi, suap menyuap atau pemerasan, di mana pada tindak pidana suap menyuap perbuatan yang dilarang adalah perbuatan memberi atau perbuatan menerima sesuatu, baik hadiah atau janji, sehingga pada saat konvers selalu ditampilkan uang atau barang yang diterima oleh penyelenggara negara untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatan. Ini tidak kelihatan karena uangnya langsung masuk ke rekeningnya rekening perusahaan. Dari rekening itu segera sama mereka itu digeser dalam bentuk lain. Nanti kelihatan ada properti, kemudian juga ada alat kendaraan ya. Ada beberapa kendaraan, kemudian alat komunikasi dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi hampir-hampir kita susah gitu ya ngetrisnya. Ini untung saja kami pada kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya selain kepada warga masyarakat Pekalongan yang berani untuk melaporkan ini, kemudian juga kami sangat berterima kasih dan atas dukungan dari PPATK, karena tanpa kita bisa mengikuti alur uang, alur masuk ke rekening perusahaan itu, alur keluar, kita tidak akan bisa mengungkap perkara ini. Sementara dalam peristiwa tertangkap kali ini, Bupati Pekalongan diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor, sehingga penanganannya mengacu pada alat bukti yang ditemukan pada saat kegiatan tertangkap tangan,
yaitu pada saat tim penyelidik menemukan peristiwa pidana, sesaat kemudian ditemukan benda-benda yang menjadi alat bukti dalam peristiwa pidana ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor adalah delik formil, sehingga cukup dibuktikan apakah perbuatan telah memenuhi rumusan delik tanpa harus melihat adanya akibat dari perbuatan tersebut. Sementara pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor ini diterapkan pada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja turut serta baik secara langsung atau tidak langsung dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang ditugaskan untuk diurus atau diawasi. Jadi di sini Bupati seharusnya mengawasi setiap pembangunan yang dilakukan oleh vendor-vendor yang melakukan pekerjaan di wilayah hukumnya, ya. Dalam hal ini di Kabupaten Pekalongan. Kalau ada yang kurang volume, ya dicek supaya sesuai volumenya, gitu ya. Kalau ada yang kurang bagus, tidak sesuai, dicek. Tapi ini justru dia turut serta tadi. Dengan perusahaan yang dibuatnya, dia ikut menjadi pelaksana, sehingga para pejabat yang ada di sana menjadi kebingungan karena ya tadi harus memilih perusahaan ibu, itu seperti itu. Pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor ini memberikan gambaran yang mencakup situasi terjadinya benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Tadi sudah kami sampaikan bahwa ada kejadiannya pas waktunya pada saat yang bersangkutan menjabat, punya kewenangan ya, dari sisi tempusnya, dan tempatnya juga tempat di mana yang bersangkutan itu memiliki kewenangan, serta bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik of interest, benturan kepentingan, di mana pejabat menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang menyebabkan ketidakadilan dan terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor dengan kegiatan tertangkap tangan ini yang mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 40 huruf D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP ya, yang baru, yang menyebutkan tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa dirinya adalah pelakunya atau turut serta melakukan. Bahwa benda-benda yang dimaksud di sini sebagaimana diatur dalam pasal 126 KUHP ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yaitu benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi, ada laptop, HP dan lain-lain. Benda yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi, dan benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Berdasarkan ketentuan pasal 126 KUHP tersebut, jika dikaitkan dengan kegiatan tertangkap tangan terhadap Bupati Pekalongan ini, maka penyelidik telah menemukan benda-benda yang diduga keras telah dipergunakan oleh pelaku, atau dalam hal ini Bupati Pekalongan, untuk melakukan tindak pidana korupsi. Adapun benda-benda sebagaimana dimaksud pada pasal 126 adalah berupa BBE, yaitu handphone yang di dalamnya terdapat percakapan WhatsApp mengenai pengelolaan dan permintaan uang yang dilakukan oleh Bupati Pekalongan atas dana yang ada di PT RNB. Laptop yang memuat dokumen terkait laporan keuangan dan pembukuan PT RNB, dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan pekerjaan outsourcing di dinas-dinas Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh PT RNB. Bahwa benda-benda yang ditemukan pada saat kegiatan tertangkap tangan tersebut merupakan alat bukti yang dimaksud dalam pasal 235 KUHP yang dikualifikasikan sebagai barang bukti. Berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan, selanjutnya tim penyelidik melakukan kegiatan tertangkap tangan terhadap Bupati Pekalongan. Hal ini dilakukan untuk mencegah pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan dalam rangka mempercepat proses hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. Karena pada kenyataannya saudara FAR ini pada saat itu berada di Semarang. Ya, kami juga tim ya yang dari Pekalongan itu harus segera ke Semarang untuk pada saat itu untuk menemukan yang bersangkutan, karena kita takut yang bersangkutan akan melarikan diri. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kegiatan tertangkap tangan Bupati Pekalongan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Pekalongan yang mendukung penanganan perkara ini
serta Polres Kota Pekalongan dan Polrestabes Semarang, dan juga pihak-pihak lain. Dalam hal ini tadi telah saya sampaikan PPATK, kemudian juga perbankan yang telah membantu kami bagaimana mencari dan menemukan aliran dana yang masuk maupun yang keluar yang dinikmati oleh saudara FAR beserta keluarganya terkait yang kami duga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Untuk melakukan pemeriksaan awal kepada sejumlah pihak dalam rangka peristiwa tertangkap tangan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Budi. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menjelaskan secara lengkap bagaimana konstruksi perkaranya, kronologi peristiwa tertangkap tangan, dan juga pihak yang ditetapkan